jangan mengejar hasil, tapi kejarnya ampunan Allah. Karena ketika kita mengejar hasil, itu terasa semakin jauh. Tapi kalau kita mengejarnya ampunan Allah, kita nggak akan mikirin hasil. Tiba-tiba tuh pertolongan datang gitu aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan testimoni kamu ke nomor yang ini. Dan buat teman-teman yang punya Instagram, jangan lupa ya follow Instagram aku, Miliza Amelia. Yang mau buku ini udah ada lagi teman-teman, tapi stoknya cuma dikit. Jadi teman-teman jangan sampai kehabisan. Langsung aja hubungin admin ya. Harganya 55.000. Insya Allah bisa menambah semangat teman-teman dalam sholawat. Ini buku pertama aku. Doain aku juga nanti bisa bikin buku yang kedua ya. Lanjut teman-teman, ini aku akan baca testimoni. Testimoni yang pertama ini dari teman aku ya teman-teman. Namanya Uni. Ini teman kuliah aku dulu di PGSD. Langsung aja aku baca nih, cuma dikit. Alhamdulillah Mel, aku juga lagi coba untuk beristiqomah sholawat Jibril. Alhamdulillah doaku sedikit-sedikit diijabah Allah. Tahun lalu aku lulus PPPK guru dan suami lulus tes CPNS. Dan aku baru aja terundang untuk PPG. Barokallah Mel, aku sedang terus bersholawat. Ada hajat yang ingin sekali aku tunaikan, yaitu renovasi rumah orang tua. Semoga Allah mendengar doaku dan aku dimudahkan untuk mencapai hajatku. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi sedikit aja testimoni dari Uni ya. Masya Allah banget. Kita doain ya teman-teman, mudah-mudahan Uni ini bisa mewujudkan hajatnya, cita-citanya untuk renovasi rumah orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Gak ada yang gak mungkin ya nih ya. Lanjut, aku akan baca testimoni yang kedua. Ini dari Mbak Fajar. Namanya Fajar, tapi ini perempuan ya teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya mau testi tentang dahsyatnya sholawat. Perkenalkan, nama saya Fajar. Saya cewek ya Mbak. Saya orang Surabaya, tapi udah ikut suami di kota Gresik. Kebetulan saya dan suami usaha kecil-kecilan properti. Jadi saya beli tanah, kemudian kami bangun dan kami jual. Di saat saya lagi cari tanah kosong, tentu gak mudah kan Mbak, dari segi legalitas, luas yang kami inginkan, dan yang lebih penting letaknya strategis karena nantinya akan kami jual. Dan kami mengincar tanah yang menurut kami sesuai. Setiap saya lewat, saya bilang ke suami, aku sholawatin mas, aku yakin ini bisa jadi milik kita. Qadarullah, Allah lancarkan semuanya. Setelah negosiasi saya ke rumah pemilik tanah dan saya DP, dan sang pemilik bilang kalau tanah itu jadi rebutan karena banyak peminat. Salah satunya minggu depan ada yang datang mau beli, mau bayar cash katanya, tapi posisinya masih di luar kota. Tapi si pemilik tidak mengiyakan karena nanti misal ada yang datang bawa uang atau minimal DP, aku lepasin, kata pemilik. Padahal hanya sekedar sholawat saat lewat tanah inceran aja Mbak. Qadarullah beneran jadi milik saya. Waalaikumsalam Mbak Fajar, gimana ceritanya? Baca sholawat apa? Kebetulan iklan tanahnya lewat di marketplace, tapi kami nggak tahu kalau tanah itu adalah inceran kami selama ini. Setelah janjian sama pemilik tanah, akhirnya beliau menunjukkan lokasinya. Tapi waktu itu harganya belum cocok, tapi aku sholawatin terus selama di lokasi, cuma sholawat Nabi aja. Qadarullah, kemarin juga hajatku terkabul Mbak. Aku nemuin YouTube Mbak Mel sekitar 3 hari yang lalu. Aku iseng Selasa malam sebelum tidur ngamalin munjiat 100 kali. Kemarin siang sholawat Jibril 1000 kali. Sholawat Nabi. Salah satu hajatku, aku pengen salah satu resellerku segera transfer setoran karena udah lebih jatuh tempo. Dan saya nggak pernah buat nagih-nagih, kebetulan saya jualan baju Mbak. Sebelum maghrib langsung reseller saya itu info transfer ke saya. Masya Allah dahsyat Mbak. Dan usaha baju, doain usaha baju saya laris ya Mbak, karena beberapa minggu ini sepi. Saya gaspol sholawat munjiat Mbak. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Fajar di mana tadi, di Gresik ya. Dari Gresik ya teman-teman, tinggal di Gresik. Masya Allah banget. Jadi Mbak Fajar ini sholawatin tanah yang selalu ia lewatin. Kemudian beliau melihat
iklan di marketplace, tanya-tanya, ketemuan ternyata itulah tanah yang selama ini disolawatin. Dari awal harga nggak cocok sampai akhirnya itu tanah bisa kebeli. Ya mungkin harganya jadi cocok ya teman-teman ya setelah negosiasi. Masya Allah banget, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Dan satu lagi yang tadi Mbak Fajar bilang, aku ada yang udah jatuh tempo belum bayar, kemudian akhirnya bayar tanpa harus ditagih. Nah, aku sebagai mantan online shop ya teman-teman, aku dulu jualan juga, stok di rumah banyak banget, dan aku memang tipe orang yang nggak pernah nagih-nagih. Apa ya, kayaknya bagi aku ya teman-teman, kalau aku nagih tuh kesannya kayak aku butuh banget, sombong banget aku ya. Jadi aku tuh nggak pernah menagih, walaupun aku butuh loh teman-teman. Siapa sih yang nggak butuh kalau barang kita dibeli? Tapi bagi aku Basi seorang pedagang yang ini sudah segini loh, ini banyak yang mau loh, ini tinggal satu loh gitu. Aku nggak mau kayak gitu teman-teman, karena biasanya itu kan cuma kayak ngerayu gitu ya, dan itu bohong biasanya ya. Tapi aku nggak menuduh kalian bohong kok yang para menjual, biasanya seperti itu. Makanya aku nggak mau. Jadi aku cuma ngomong aja ke Allah, ya Allah mudahkan, kalau memang dia memang mau beli, jadi beli. Dan Masya Allah beli, transfer. Aku nggak pernah nagih, bener-bener nggak pernah nagih. Tapi ya mereka kalau memang udah jodohnya, mereka memang rezekinya aku, ya mereka beli begitu teman-teman. Insya Allah dahsyat banget. Jadi teman-teman ayo kita coba pada solawatan. Yang pada bingung solawat apa sih, apaan sih nih, ngomongin apaan sih gitu. Solawat itu ada banyak, ada sekitar 120 ribuan jenis solawat, macamnya banyak. Tapi satu solawat yang paling agung adalah solawat yang ada di dalam sholat, namanya solawat Ibrahimiyah. Teman-teman tahu yang dibaca ketika kita tahiyat akhir itu namanya solawat Ibrahimiyah. Tapi kalau misalnya itu kepanjangan, Mbak aku nggak mau baca itu, aku maunya baca yang pendek aja, nggak apa-apa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu juga boleh. Itu yang ada di tahiyat awal. Atau maunya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu yang biasa kita kenal sholawat Nabi ya teman-teman. Atau mau sholawat Jibril, sholawat ala Muhammad, boleh, bebas yang mana aja teman-teman. Mau sholawat munjiat, kalau aku sendiri mengamalkan sholawat munjiat minimal 500 kali, dan sholawat Jibrilnya itu bebas. Kadang aku bisa mencapai 5.000, 10.000, 15.000, kadang juga cuma 3.000, 1.000. Tapi yang paling pokok di aku itu sholawat munjiatnya minimal 500 kali setiap hari. Yang nggak tahu, aku senang aja sama sholawat munjiat. Dan satu, kita jangan mengejar hasil, tapi kejarnya ampunan Allah. Karena ketika kita mengejar hasil, itu terasa semakin jauh. Tapi kalau kita mengejarnya ampunan Allah, kita nggak akan mikirin hasil. Tiba-tiba tuh pertolongan datang gitu aja teman-teman. Cobain. Gimana caranya Mbak? Biar kita nggak mengejar hasil, biar kita nggak inget-inget sama keinginan kita. Inget nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman jangan yang mana nih Allah kok belum ngampunin, mana nih? Nah itu jangan. Gimana caranya biar nggak begitu? Ya kita ingat dosa-dosa kita. Kita kan dosanya banyak banget ya. Dari mulai kita balik ya. Kalau yang perempuan kan dari mulai haid sampai sekarang. Kalau usia teman-teman 30 tahun, atau lihat usia teman-teman misalnya kayak aku 35 tahun. Misalnya pertama kali haid 15 tahun. Berarti kita udah melakukan dosa tuh 20 tahun. Sehari aja dosa kita udah sebanyak apa sih teman-teman ya? Berprasangka buruk udah dapet dosa. Iya, nuduh orang udah sama aja seuzon ya, berlangsung. Terus kita nggak sengaja ngomongin orang udah dosa. Ya nggak? Belum dosa-dosa kita yang lain, banyak banget dosa yang udah kita buat. Bahkan mungkin kita sampai nggak bisa ngitung karena jumlahnya udah banyak banget, hanya Allah yang bisa menghitungnya. Mungkin gunung yang besar itu pun juga tidak bisa menampung dosa-dosa kita. Iya kan teman-teman? Jadi makanya kejar ampunan Allah. Ketika doa-doa kita belum dikabul, itu berarti dosa-dosa kita masih banyak. Karena memang doa-doa kita tuh doa-doa kita tuh terhalang oleh dosa. Makanya ketika kita minta sama Allah, ya Allah, Hamba pengen dapat kerjaan yang bagus, iya aku kasih. Tapi pasti kasih, gak ketemu alamat kita, karena kita punya dosa yang begitu besar. Aku sering ngomong kan ke teman-teman, sama seperti seorang kurir yang mau nganterin paket kita. Itu paket kita, milik kita, pasti diantar ke kita. Tapi karena alamat kita nggak jelas, nggak ketemu.
Ketika alamat kita udah jelas, dianterin tuh paket. Begitu juga dengan kita ketika berdoa, ilustrasinya seperti itu. Ketika dosa-dosa kita masih banyak, malaikat mau nganterin doa kita, nggak ketemu alamat kita, ketutup dosa. Tapi ketika dosa-dosa kita terhapus, malaikat menemukan alamat kita, dikabulkan doa-doa kita. Itu ilustrasinya seperti itu ya teman-temannya. Jadi ayo baca sholawat sebanyak-banyak. Tapi kita juga benerin sholat ya, bukan cuma sholawat ya. Sholat nomor 1. Cuman gini, Mbak, tapi ada loh Mbak orang yang nggak sholat, tapi dia sholawatan doang, doa-doanya kok dikabul. Nah itulah kasih sayang Allah teman-teman. Itulah kasih sayang Allah. Tapi bukan berarti kita terbebas dari tidak sholat loh. Sholat itu wajib yang utama. Jadi jangan mentang aku nggak sholat cuma sholawatan, doa-doa aku dikabul, berarti nggak apa-apa lah nggak sholat. Jangan sampai seperti itu. Karena ketika kita meninggal dunia, kita ketika masuk kubur, yang pertama ditanya itu sholat kita. Kalau sholat kita udah berantakan, kita babak belur teman-teman. Ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan mudah-mudahan Mbak Fajar maju usahanya ya teman-teman ya. Laris jualan online-nya, dilancarkan juga segala usahanya. Kemudian juga Uni teman aku dikabulkan sama Allah, hajatnya bisa bangun rumah ya, amin amin rabbal alamin. Dan Mbak Fajar sabar ketika dagangannya sepi, karena gini, kita harus bersyukur, kita bersyukur yang lain. Dagangan kita sepi tapi usaha suami kita maju gitu loh. Karena itu juga yang aku rasakan dulu ketika suami aku nggak bekerja, belum dapat pekerjaan, jualan online ku laris banget. Itu sebulan omsetnya 100 juta teman-teman. Atau aku tinggal sama Rinda. Aku dulu jualan, pasti teman-teman tahu aku tuh jualan Jim Sani. Aku dulu jadi salah satu reseller yang nyetoknya tuh banyak banget di rumah gitu ya, di Samarinda. Itu besar banget, 100 juta, bahkan sampai 200 juta. Tapi ketika suami aku dapat pekerjaan, jualan aku tidak seramai itu. Dan itulah aku selalu berpikir, oh jatah rezeki kami berdua segini. Jadi misalnya jatah rezeki aku misalnya ya per bulan, misalnya Allah kasih 20 juta misalnya. Ya kalau misalnya dari suami aku tidak bekerja, di akunya 20 juta dari jualan, keuntungan aku 20 juta. Nah ketika suami aku bekerja, misalnya suami aku dapat rezekinya 15 juta. Karena memang jatah rezeki aku 20 juta, akhirnya aku dapat jualannya cuma 5 juta. Aku mikirnya sih begitu teman-teman. Jadi kita harus bersyukur, oh berarti jatah rezeki kita segini. Tapi tetap kita berusaha ya, kita tetap menambah amalan kita. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan rezeki yang barokah, yang lebih banyak lagi. Dan kalau misalnya ada lagi yang gini, ketika kita sholawat nih, aku nambah waktu sedikit nggak apa ya. Kita nambah sholawat kita menambah ibadah kita kepengen rezeki kita bertambah. Tahu-tahu kita malah hamil lagi gitu loh. Kita dikasih anak lagi. Nah itulah rezeki teman-teman. Jadi mungkin kuota ini yang aku dengar dari Ustaz Yusuf Mansur ya. Mungkin kuota di kita udah nggak ada nih. Kuota di antara aku, suami aku, dan anak-anak aku misalnya berempat nih. Total kita tuh masing-masing rezeki kita yang udah disiapkan Allah misalnya buat kita misalnya 20 juta. Nah aku kepengen nih penghasilan aku jadi 50 juta atau jadi 30 juta misalnya. Ya udah sama Allah ditambahin anak. Yang dari anak itu rezekinya misalnya 10 juta, jadi kita 30 juta. Itu ilustrasinya temen-temen, itu yang jadi apa ya, kayak acuannya aku untuk ketika apa yang aku inginkan belum terwujud. Kayak dulu aku waktu masih dagang, kok dagangan aku nggak kayak dulu ya, nggak rame kayak, oh ternyata rezeki aku udah segini, rezeki kita berdua segini, kalau dari suami segini ya segini, gitu loh teman-teman ya. Dan buat para teman-teman kayak ibu rumah tangga, para perempuan yang bekerja misalnya pengen banget di rumah, pengen kerja, pengen nggak kerja, pengen di rumah aja, itu juga misalnya gini, apa bisa ya kalau suami aku aja yang kerja, aku berhenti kerja? Jangan khawatir, rezeki kita tuh udah diatur sama Allah. Kalau misalnya biasanya kalian suami istri kerja sebulan misalnya menghasilkan
15 juta atau 10 juta, ketika salah satu berhenti kerja, jangan khawatir. Memang udah sama Allah dikasihnya segitu, ya akan segitu, entah bagaimana caranya. Gitu loh. Tentunya kita jangan ninggalin sholat dan jangan dan berbanyak sholawat. Jadi supaya apa? Supaya ya segitu, kalau bisa bertambah. Tuh loh. Kalau kita sholatnya hilang, sholawatnya hilang, ya rizkinya juga berkurang, gitu loh, ya kan? Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.